Nah, ada Pak Ketua sudah. Sudah ya? Sudah? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Sudah ya? Nanti disampaikan. Sudah nanti Pak sebagai membuka terus ketua mengerjakan nanti ada dialog mungkin 2-3 orang lain. Baik, ya. Ya. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pimpinan titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadu. Yang kami hormati Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, yang kami hormati segenap pimpinan PTKN yang hadir, sekaligus saya melaporkan kepada Bapak Ketua DPD. Yang pertama, Rektor IAIN Tulungagung, Prof. Maftufin. Yang kedua, Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar. Ada? Alauddin Makassar. Ada dari. Yang selanjutnya yang ketiga, Rektor IAIN Samarinda. Calon ibu kota yang tidak jadi dibangun tahun 2020. Yang kami hormati Rektor IAIN Papua, dan juga ada beberapa wakil rektor, Rektor 1, Rektor 2 IAIN Bengkulu, ada seluruh pimpinan IAIN 9, dan yang hadir pada sini alhamdulillah dari 15 rektor sudah bisa bergabung di Zoom pada malam hari ini. Dan kami selaku Ketua Forum sekaligus Rektor IAIN Jember menyampaikan banyak terima kasih pada Ketua DPD RI yang mana dalam kesibukan beliau berkenan untuk bersama-sama kita dalam rangka silaturahmi sekaligus dengan acara halal bihalal. Mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh Bapak Ketua DPD RI. Sekaligus mungkin terlebih adalah bagaimana terkait dengan masa depan PTKN kita. Mana perlu kami sampaikan kepada Ketua DPD RI di Kementerian Agama khususnya di PTKN sekarang berjumlah 58. Ada 17 UIN, ada 34 UIN, dan ada 5 SAIN. Sehingga ini perlu mendapat perhatian Ketua DPD RI sehingga kita sebagai pimpinan PTKN itu merasa sama dengan PTKN yang lain. Sehingga kita harapkan nanti ya kita mendengarkan segenap terkait dengan apa yang perlu disampaikan dan disampaikan oleh Ketua DPD RI, yang nanti kita harapkan ada beberapa rektor bisa menanyakan PTKN.
Dan marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Terima kasih karena maksimal 40 menit. Mari kita manfaatkan waktu ini sebelum kita tanya jawab. Kita mohon dengan hormat kepada Ketua DPD RI untuk menyampaikan dan memberikan pencerahan pada pimpinan PDIN yang hadir pada malam hari ini. Kepada Yang Mulia Ketua DPD RI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Forum yang mati para Teluk Purwokerto, Ambon, Bengkulu, Samarinda, Palu, dan Gorontalo, serta bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan bapak ibu, para peserta Zoom meeting yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita masih silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya mengikuti perjalanan atas upaya yang dilakukan IAIN menjadi yang lebih kurang telah berlangsung dan kami sampaikan kepada Mama di Jakarta. Karena bagi kami di DPD, peran perguruan tinggi sebagai bahan nanti oleh bangsa ini dalam menjawab segala tantangan yang ada. Saya meyakini pemerintah akan terus memberikan fasilitas terhadap percepatan Indonesia. Alhamdulillah Tolong di-mute dulu, mute. Yang lain dulu di-mute. Itu mengganggu, kita tidak dengar. Di-mute dulu. Hasil akhirnya lembaga pendidikan ini saudara hormati, saya sudah mendapat laporan IAIN menjadi UIN ini, tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Insya Allah dalam waktu dekat saya sudah bersurat juga kepada Menpan RB dan telah menyampaikan hasil kajian kesiapan 9 IAIN tersebut untuk beralih status menjadi Universitas Islam Negeri. Semoga apa yang diperjuangkan para rektor dari 9 IAIN ini akan berhasil di tahun ini
kami DPD sebagai wakil dari 34 provinsi selalu terbuka untuk memberikan dukungan dengan menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional. Akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap usaha dan langkah kita dalam memberikan ini, dan agar kita senantiasa menjadi insan yang bermanfaat untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara kita tercinta, Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua DPD RI tadi setelah disampaikan secara alhamdulillah DPD RI sangat-sangat mendukung terkait dengan dilakukan oleh PTKIN bersama Menteri Agama, dan bahkan Menpan RB telah melakukan fasilitasi kepada 9 perguruan tinggi yang mau berubah menjadi Jember yang memang kami sengaja atas persetujuan keluarga almarhum Kiai Haji Ahmad Siddiq, sehingga beliau ini adalah keluarga besar daripada Bapak Abdul Muiz Tabrani, adiknya Pak Ketua, gitu ya, Ketua D. Selanjutnya, ya karena waktu yang sangat-sangat terbatas, kami minta mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Rektor IN Tulungagung, yang kedua oleh Pak Ketua adalah Rektor IN Bengkulu, yang ketiga adalah Rektor Alauddin Makassar. Kami persilakan kepada Rektor IAIN Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti. Salam di keluarga besar IAIN Tulungagung dan masyarakat Tulungagung, Pak Ketua. Mohon nanti Bapak bisa berkunjung kembali ke Tulungagung dan menengok kami. Ini wilayah yang dulu, Pak. Dan gambarnya Bapak masih ada di depan kampus, Pak. Ya, semoga Bapak sebagai Ketua DPD sukses, dan tentu kami selaku masyarakat mewakilkan kepada Bapak terkait dengan pengembangan wilayah di Jawa bagian selatan barat ini. Wilayah kami namanya wilayah Mataraman, Pak Ketua. Jadi wilayah yang di Jawa Timur yang paling rendah dari tingkat ekonomi, itu yang paling rendah, karena dengan kemudian alih status dari IAIN Gowin, kami dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat sekitar. IAIN kami ini sekarang 20.000 mahasiswa. Jadi 20.000 mahasiswa, setelah kita menahan anak-anak lulusan SLTA, SMK, dan Aliyah untuk menjadi TKI ke luar negeri. Kita kuliah dulu baru menjadi TKI, Pak Yang Mulia, Pak Lanyala. Jadi sekarang TKI di Tulungagung yang terbesar berdua di Indonesia, alhamdulillah sekarang mulai berkurang, dan mereka kemudian menjadi tenaga ahli ketika mereka kerja di luar negeri. Yang kedua, bahwa peran kami tentu sangat-sangat luas, dan medan kami adalah medan yang sangat sulit, Pak Lanyala. Jadi selaku Bapak, saya kira kami daerah pegunungan, daerah Trenggalek, di Selatan, tentu butuh sentuhan-sentuhan akademik yang cukup kemudian kami punya kontribusi yang lebih real terkait dengan pengembangan SDM dengan kewilayahan kami,
terutama ini di wilayah kami ada sekarang namanya lingkar wilis, Pak Ketua itu ya. Jadi lingkar wilis itu salah satu bagian terpenting dari pengembangan ekonomi dan wilayah di wilayah Mataraman yang meliputi Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Nganjuk, dan Kediri. Itulah wilayah kami yang tentu nanti akan berkembang. Nah, Yayan Tulungagung ini nanti akan diberi nama Arabnya Sunan Ampel, makanya lah. Jadi nama Arab Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatullah. Kami nanti disingkat UIN 1, kalau tadi Jember disingkat UIN khas itu ya, UIN khas. Nah, kami adalah UIN 1. Sayyid Ali Rahmatullah. Ya, semoga dengan dukungan Bapak, saya kira tanpa dukungan dari DPD kami juga ada kesulitan untuk bisa mengembangkan. Dan semoga proses ke UIN bisa berjalan dengan lancar. Dan setelah itu kami tetap pembinaan dan dukungan dari Pak Lanyala selaku wakil kami di Jakarta, dan kebetulan Ketua DPD RI, tentu kami sangat berharap banyak. Dan sekarang terkait dengan COVID, Pak Lanyala, kami kemarin koordinasi relawan Jawa Timur, Prof. Muhammad Rusunawat Yayan Tulungagung itu sebagai rumah sakit darurat untuk positif corona. Nah, sekarang kita sedang menampung, Rusunawa kami sedang menampung sebanyak 38, tadi pagi tambah 15 Pak Lanyala. Jadi kami sekarang ada 50 lebih pasien COVID-nya di kami. Nah, tentu ke depan arahnya ya bagaimana kita bisa mengambil dari sisi pengembangan kesehatan di masyarakat wilayah selatan yang sangat rendah tingkat kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada UIN 1, Sayyid Ali Rahmatullah. Ya, itu bisa menjadi UIN khas. Silakan kepada Rektor IN Bengkulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum, Bapak Korpo, dan seluruh rektor yang tergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Juga pada alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas perkenannya pada kesempatan ini kita dapat menghadiri undangan Zoom meeting ini yang hostnya adalah IAIN Jember. Terima kasih Pak Ketua. Bahwa kami dari IAIN Bengkulu dengan kesepakatan dari 9 IAIN dan juga sebelumnya juga pernah kita menghubungi Pak Ketua DPD, khususnya IAIN Bengkulu memang sudah lama berjuang untuk alih status ini dan tentunya sangat berharap dalam momen yang baik ini yang akan membuat sejarah untuk pengembangan PTKN ke depan, kita mengharapkan pada Bapak Ketua DPD RI untuk mendukung proses alih status ini. Karena Bengkulu, Pak Ketua, adalah provinsi yang terkecil di Sumatera yang belum ada unit Bengkulu yang tidak mengukur secara grafis, tapi sangat ingin berkembang, terutama mengembangkan potensi pendidikan di Sumatera.
sesuai dengan misi PTKIN sebagai the Center of Excellence of Islamic Studies, bahwa kita memang baiknya untuk menjadi sebuah universitas yang akan mengintegrasikan nanti ilmu agama dan ilmu umum itu. Karena itu sangat berharap sekali dukungan dari Pak Ketua DPD sebagai wakil kita semua ada di Jakarta. Dan juga kami sangat berharap tentunya Pak Ketua Tabik ini, karena Bengkulu itu ada hubungan emosional dengan Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani. Jadi mungkin bisa juga kita bersinergi dengan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, karena memang kami juga ingin mengabadikan nama ibu beliau asli dari Bengkulu, yaitu Ibu Fatmawati. Ya, mungkin ini sebagai dukungan juga, dukungan real nanti dalam rangka untuk alih status ini. Jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Salam hormat kami dari Sivitas Akademika IAIN Bengkulu. Semoga Bapak Ketua DPR RI, DPD RI senantiasa sehat selalu dan tidak berhenti berjuang untuk rakyat dan bangsa Indonesia, terutama untuk pengembangan pendidikan Islam atau perguruan tinggi Islam ke depan. Insya Allah saya akan mencatat apabila di dalam masa kepemimpinan Bapak Ketua DPD RI bisa terwujud 9 IAIN ini untuk menjadi IAIN. Terima kasih Pak Ketua yang sudah memberikan kesempatan pada kami, dan sekali lagi salam dari kami untuk Pak Ketua Forum. Terima kasih dan wassalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor UIN, Ibu Fatmawati Bengkulu. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar. Terima kasih Ketua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak RI. Alhamdulillah ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bisa bersilaturahim. Yang kami hormati Ketua Forum juga bersama kita pada silaturahim virtual ini, Pak Sekretaris PTN, ada Pak Bendahara Forum, para seluruh rektor yang hadir, dan pimpinan PTKIN yang hadir bersama dengan kita. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya, Pak Ketua, saya orang Bugis, asal saya dari Bone. Jadi saya asli keturunan Bone, Pak Ketua. Kalau kakek Pak Ketua DPD asli Bugis, kalau tidak salah juga Pak Ketua. Asli Bugis. Dan saya sampaikan kepada para rektor dan pimpinan PTKIN, saya selaku orang Bugis, dari namanya Pak Ketua saya sudah tahu kalau beliau orang Bugis juga. Ya, jadi namanya Pak Ketua itu nama khas orang Bugis Makassar. Ya, jadi kami orang Bugis Makassar ini gampang sekali menyebut namanya Pak Ketua. Dan saya sangat berbahagia bisa berjumpa langsung untuk pertama kali meskipun melalui layar virtual. Kami sampaikan di sini Pak Ketua, dan kami selaku warga Bugis Makassar, orang dari Sulawesi, warga Sulawesi sangat berbangga bisa memiliki seperti Pak Ketua dan bisa menduduki sebagai pucuk pimpinan di Senat atau di DPD Republik Indonesia.
Ini sangat pencapaian sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan tersendiri. Ketua. Kemudian berikutnya Pak Ketua, kami berbicara bukan untuk alih status karena kami sudah UIN dan kami sudah lebih 10 tahun menjadi UIN. Alhamdulillah perkembangan perguruan tinggi kami alhamdulillah sangat pesat, sudah terakreditasi A dan masuk dalam jajaran perguruan tinggi 50 besar terbaik, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama atau PTKIN. Yang kami ingin laporkan kepada Bapak Ketua, seizin Pak Ketua Forum dan seluruh pimpinan yang hadir, bahwa ada satu hal yang mungkin kami memohon bantuan, yaitu masalah kelanjutan pembangunan rumah sakit pendidikan kami. Kebetulan di UIN Alauddin Pak Ketua Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, sudah ada Fakultas Kedokteran, dan kami sudah membangun rumah sakit pendidikan. Gedungnya sudah ada, tetapi sempat mangkrak beberapa tahun karena dananya tidak berkelanjutan. Nah sekarang Pak Ketua kami laporkan rencananya untuk dilanjutkan pembangunannya, itu sudah direncanakan, dan saya mendengar kabar baik Pak Ketua bahwa tahun ini akan dilanjutkan. Hanya itu diberikan dana Kemenak itu dana pemerintah itu diberikan ke PUPR Bapak Ketua. Jadi PUPR yang diminta untuk menghandle pembangunannya, dan sudah dari tahun lalu ingin dilanjutkan pembangunannya, tetapi tampaknya mungkin dengan banyak dinamika masih agak tertunda, dan saya mendengar terakhir mungkin ini juga akan mulai dilanjutkan dengan project multi years. Yang kami maksudkan dan memohon kiranya Pak Ketua sekiranya berkenan untuk mensupport upaya kelancaran pembangunan rumah sakit pendidikan UIN Alauddin. Dan tentunya ini akan menjadi trademark kami, menjadi brand tersendiri kami, dan menjadi tonggak bagi Indonesia bahwa perguruan tinggi keagamaan itu juga bisa mewujudkan rumah sakit pendidikan, dan tentunya bisa menjadi rujukan dan bisa menjadi contoh terbaik untuk menghasilkan dokter-dokter dengan ciri khas keislaman atau wawasan kedokteran yang terintegrasi dengan wawasan keislaman. Inilah yang tunjukkan mudah-mudahan dengan silaturahim ini bersama dengan pimpinan forum dan pimpinan PTKIN, mohon kiranya Bapak Ketua bisa membantu untuk kelancaran lobby dan negosiasi bagi pembangunan dan secepatnya bisa terrealisasi. Saya kira saya menyampaikan terima kasih tak terhingga. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya menyampaikan 3 penanya, tapi tidak elok kalau ada saudara kita yang dari perbatasan, kalau tidak menyampaikan sesuatu hal yang semampan sama yang mulia Ketua DPD. Silakan kepada yang punya NKRI, Rektor Hulu Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan RI Lanyala Mataliti yang sepintas kita saksikan di beberapa saat yang lalu, beliau ini artis yang politisi. Yang luar biasa, integritas keislamannya luar biasa, dan Republik ini banggakan sosok seperti Pak Lanyala ini, bahwa dimanapun kita berada pasti kita akan berpijak. Yang saya hormati Pak Ketua Forum, yang cucu kok tambah ganteng gitu.
Itu asal penting itu Bunda agak ketat di hati itu selesai Ramadan. Para rektor sekalian yang sama berbahagia, Assalamualaikum, salam perdamaian awasi khususnya kepada kita sekalian. Pak Ketua DPD RI, jujur harus kami katakan, selama ini respon yang diberikan khususnya kepada perguruan tinggi agama negeri, khususnya agama, itu kayaknya agak lebay. Kita ini diibaratkan seperti komunitas yang fungsi sebagai sekret kanopi. Jadi kalau ada radikalisme, itu pasti kami yang disuruh paling depan. Mengeluarkan fatwa, menguraikan kalimat-kalimat berbasis agama. Namun, kebijakan makro yang ditunjukkan oleh pemerintah, itu mohon kami di Papua sangat merasakan benar. Bahwa kami hanya ingin mengatakan bahwa ingat di republik yang kita cintai ini, Islam itu bukan sekedar rahmatan lil alamin, tetapi berperekat. Artinya apa? Jika Indonesia ini, NKRI ini mau dilihat wajah yang sebenarnya, maka di timur Indonesia itu setidaknya harus ada UIN. Yayan Ambon itu adalah IAIN sebagai makro yang dia melahirkan kami yang ada di Papua, ada di Sorong, dan sebagainya. Artinya apa? Kalau memang NKRI ini dari Sabang sampai Merauke, dari Malaka sampai Pulau Rote, harus UIN itu hanya batas sampai di Pahamdan. Kenapa di bagian timur tidak ada? Ada apa dengan republik ini? Inilah yang saya berharap orang yang memiliki integritas seperti Pak Ketua DPD RI yang saya sampaikan atas dilihat adalah artis, pengusaha, tapi juga politisi handal, gitu. Saya yakin Pak Lanyala pasti paham bagaimana karakter Yoris setelah masuk Jakarta, baru dia mulai paham bagaimana keberagaman itu dengan baik, gitu. Nah, ini mungkin bagian yang saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ketua Forum. Seharusnya paling tidak, setidak-tidaknya itu menyampaikan kepada Kementerian Agama, gitu, bahwa struktur syarat yang disampaikan itu bukan bagian dari pokok persoalan. Bagaimana umat Islam ini itu merasa negara ini hadir untuk kepentingan mereka melalui di wilayah timur ada 1 universitas atau 2 universitas Islam negeri. Bukan Papua harus ada universitas Islam negeri. Bukan itu. Saya menyadari apa dari sisi SD masih kurang, saya berusaha membenahi SDM-nya. Infrastruktur masih kurang, saya benahi. Tetapi jangan menghambat apabila ada IAIN di bagian Indonesia yang sudah siap. Kenapa harus mempertimbangkan soal-soal yang? Karena logika sederhana di daerah-daerah barat, baik itu Sumatera, baik itu Kalimantan, Jawa, itu UIN-nya sudah bukan berarti ini bagian dari persoalan yang menjadi kecemasan dalam negara, tidak itu juga. Tetapi kami yakin Pak Lanyala adalah sosok orang yang paham tentang dinamika yang ada di republik yang kita cintai. Orang tidak menyadari, tapi dia akan memahami bagaimana republik ini Islam hadir sebagai sumber perekat. Kalau dia tugas di Papua, itulah yang saya share Ketua Forum. Yuk kita tukaran. Rektor Jember ke Papua, rektor Papua ke Jember. Setidak-tidaknya orang mengatakan kalau kita bisa mencerdaskan orang yang dipandang tidak cerdas, wah itu baru kita dianggap unggul. Nah untuk itu Pak Ketua DPD RI,
kami faham dan kami sadari hadirnya DPD RI itu ada dari para kita lalu menjadi perhatian. Bukan perhatian yang istimewa, tetapi bagian dari sistem yang ada di Republik. Jangan heran kalau bagian wilayah terluar, terjauh di Republik ini, itu lalu memiliki riak-riak yang kadang-kadang menyakitkan hati kalau ada kalimat-kalimat yang diucapkan. Kami kurang mendapat perhatian, kami mungkin bukan bagian dari Republik yang kita cintai. Untuk itu mungkin saja ada soal yang harus dijawab oleh Jakarta. Dengan hadirnya UIN Ambon, dengan hadirnya UIN yang ada di Ternate, yang ada di berbagai pelosok di timur, saya yakin ini bagian kontribusi real, nyata buat Republik ini. Itu mungkin bagian dari saya. Terima kasih. Karena gini Pak Ketua, Kementerian kalau tetap dengan karakter dan pola seperti itu, nanti diganti aja jadi Kementerian Doa. Jadi urusannya baca doa, karena setiap kita usul itu pasti mereka duduk baca talqin dulu, kayak talqin mayat gitu. Kadang-kadang proposal hilang. Nah ini mudah-mudahan lewat Pak Ketua DPD, mohon maaf, ya beginilah orang dari Papua, kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang ya begitu adanya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ketua Forum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudaraku Rektor Yayasan Fatahul Muluk Papua. Ya, hitam, manis, bening. Ya. Satu lagi singkat, saya kepingin suara dari Ambon Manise. Rektor Ambon Manise, ada nggak? Hadir. Singkat, Pak Rektor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan Pak Ketua Lanyala, Pak Ketua Forum dan segenap rektor, wakil rektor yang ikut hadir dalam meeting pada malam ini. Dengar semua? Ya. Lanjut. Lanjut ya. Rektor Jember itu unmute Jember. Iya, Pak Ketua DPD yang kami hormati, tadi sudah disinggung oleh teman-teman rektor semua, bahkan lebih spesifik lagi disinggung oleh Rektor Yayan Fatahul Muluk Papua. Nah, saya ingin sekedar gambaran saja bahwa Yayan Ambon ini adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan yang tahun 1982 itu sudah ada. Pertama filial dari Makassar, YAIN Alauddin Makassar, kemudian beralih status menjadi STAIN dan sekarang menjadi YAIN, dan menjadi YAIN ini sudah lebih dari 10 tahun. Nah, Suaranya nggak ada. Timur di YAIN kita itu sudah di seputaran 10.000. Bukan suaranya poin. Dan untuk ukuran perguruan tinggi keagamaan Islam di wilayah timur dengan jumlah seperti itu sudah dianggap ideal. Dan bersama dengan 9 PTKIN lain, kita sedang berproses untuk bersama-sama mengusulkan transformasi. Kenapa IAIN Ambon itu harus berubah status menjadi universitas? Karena selain kita melihat dari geopolitik yang tadi disinggung oleh Pak Rektor Papua, Pak Dr. Idrus Alhamid itu, tapi saya melihatnya dalam aspek pemerataan akses pendidikan. Pemerataan akses pendidikan di wilayah Sumatera itu UIN itu sudah lebih dari 6 atau 7.
Di Jawa juga seperti itu, kita dorong juga Jember, kita dorong Tulung Agung, Purwokerto, Surakarta untuk menjadi. Tapi akses di wilayah timur khususnya di Ambon dan Papua itu belum satu pun UIN yang di sini. Karena itu untuk pemerataan akses pendidikan, kiranya Ambon, Maluku itu kesempatan satu UIN di sini. Sebab apa? Maluku itu memiliki karakter kepulauan. Jadi kalau mahasiswa kita itu mayoritas di daerah pulau-pulau, kalau mereka harus ke luar Ambon untuk mengejar satu fakultas umum seperti di Makassar, di Jawa, dan sebagainya, maka sesungguhnya orang Maluku itu membeli pendidikan dengan harga yang sangat mahal. Tapi kalau misalnya di Ambon ini ada Universitas Islam Negeri selain Universitas Patimurat tentunya, maka berarti masyarakat Maluku diberi pilihan-pilihan untuk masuk Bupati, yang di sana kemudian pendidikan yang tadinya harus dibayar mahal dengan harus ke Jawa, ke Sulawesi, ke Surabaya dan sebagainya itu, maka dengan adanya UIN itu berarti masyarakat lebih dimudahkan dalam akses pendidikan dan disparitas secara nasional itu bisa disempitkan, bahwa tidak ada kesenjangan antara barat dan timur atau dalam hal akses pendidikan. Ini yang sering kita keluhkan di berbagai momen kesempatan, bahwa saatnya pemerintah memiliki itikat baik untuk memberikan akses pendidikan ini juga tidak hanya ke wilayah barat tapi wilayah timur. Karena kita bersama bahwa Maluku ini dalam akses SDM itu berada di peringkat ketiga terendah. Sedangkan kemiskinan juga berada pada peringkat ketiga juga, termiskin di Indonesia. Padahal kalau kita lihat Maluku adalah salah satu provinsi yang memiliki andil terhadap lahirnya republik ini. Nah, sudah bermerdeka tapi masyarakat itu miskin, masyarakat Maluku itu bodoh. Saya melihat ada sebuah anomali yang terjadi. Ada sebuah anomali yang bagi saya itu mungkin karena politik pendidikan itu tidak berpihak kepada daerah-daerah terpencil, kepulauan yang terpencil lainnya. Sehingga ini yang perlu bisa didorong. Karena itu kehadiran Pak Ketua DPD dalam kesempatan ini kami bersyukur sekali, karena dengan demikian Pak Ketua DPD, Pak Lanyala ini hati dan pikirannya hadir bersama masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah timur. Walaupun tadi Pak Rektor Makassar bilang dari Bugis dan sebagainya, tapi perhatian sebagai wakil DPD, Dewan Perwakilan Daerah, hati dan pikirannya itu juga ada di tengah-tengah masyarakat yang ada di wilayah timur itu. Begitu kami berharap, saya sudah menyurat permohonan dukungan juga kepada Pak Ketua DPD, mudah-mudahan sudah sampai. Kita berharap bahwa proses ini Pak ini dikawal keadilan PTKIN ini yang berproses bersama ini bisa dalam waktu dekat ini, kalau bisa sudah ada izin prakarsa dari Pak Presiden. Saya berterima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ketua DPD yang demikian sangat besar kepeduliannya dan kesempatan ini bagi kami di Maluku untuk menyampaikan unek-unek kami kepada Pak Ketua DPD. Malam ini kapan lagi kalau bukan kita, siapa lagi itu. Demikian Pak Ketua, Pak Profesor Babun dan Pak Lanyala, dengan hormat dan dengan
dengan sangat merasa takzim, saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini dan atensi yang besar dari Pak Ketua DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto Pak Babun, Purwokerto. Solo. Kami persilakan dulu pada Ketua DPD RI, mungkin ada. Terima kasih Bapak-Bapak. Habib. Kami sudah terima semua surat-suratnya dan insya Allah ini kebetulan sekarang saya masih lagi reses dan insya Allah tanggal 14 masa reses itu sudah selesai dan kita nanti yang pasti saya akan membawa masalah ini ke Komite 3. Saya akan sampaikan ke anggota saya untuk ditindaklanjuti dengan memanggil Menteri Menpan untuk membicarakan pengalihan status dari IAIN menjadi UIN. Prinsipnya, alhamdulillah. Pada prinsipnya insya Allah, sekalipun kita nggak pernah berjumpa, kita tidak pernah berjumpa pun saya juga sudah berjalan karena ini menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Apalagi kita sudah berjumpa di sekalipun virtual, ini pun juga menjadi ada nyambung ya, pemikiran dan dari hati kita nyambung. Insya Allah saya tidak akan banyak bicara, tapi saya biasanya langsung bekerja. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dari Banten. Dari Purwokerto. Banten. Solo, IAIN Solo. Purwokerto. UIN Banten diberi kesempatan. Iya. Purwokerto. Wakil Rektor 3. Wakil Rektor 3. IAIN Solo. Rektor IAIN Surakarta. Dilanjut dengan Rinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti, yang kami hormati, para forum, para rektor yang berbahagia, terima kasih Bapak Ketua DPD dalam kerangka punya cita-cita bersama untuk membangun peradaban bangsa melalui perguruan tinggi. Dari 9 yang mengajukan ke UIN adalah sudah divisitasi oleh Menpan RP dan Kementerian Agama. Dan dari syarat dan kebutuhan, kalau ini menjadi universitas, maka artinya memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat Indonesia untuk mengakses pendidikan yang merupakan destinasi bagi anak-anak desa. Jadi kantong-kantong desa hanya mungkin memperoleh pendidikan dan mengambil prodi-prodi umum itu UIN. PP-nya masih kompetitif. Dan bila ini diberi kesempatan, maka akses setiap UIN baru ini akan menjadi lebih banyak lagi. IAIN Surakarta, ini setiap penerimaan itu peminatnya sampai 28.000, 25.000, 18.000, tetapi kita hanya menerima 3.700. Kemudian yang kedua, pilihan-pilihan prodinya hanya Islam Statis dan Ekonomi Islam. Karena kalau menjadi UIN dan ada prodi-prodi umum, artinya umat Islam punya kesempatan yang sama untuk belajar di perguruan tinggi, prodi-prodi umum. Sebuah tuntutan modern yang harus dipenuhi oleh umat Islam supaya menjadi relevan. Nah, ini perjuangan yang kecil tetapi berjangka panjang, sehingga bila Ketua DPD RI ini sukses menguinkan 9 ini
dibuat oleh Ketua DPD dan memberi peta jalan bagi generasi muda Islam memperoleh pendidikan-pendidikan bermutu. Dan kami akan mencatat ya tinta emas bahwa Ketua DPD ikut melicinkan jalan bagi suksesnya alitas ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Lanyala dan bisa menjadi presiden ya tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Amin, amin. Dulu. Purwokerto. Lanjut Pak Rektor. Purwokerto mana? Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Lanyala, yang saya hormati Ketua Pak Gofir, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu yang tidak bersatu. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertemu berkah manfaat untuk kepentingan peningkatan status alih status dari IAIN menuju ke UIN. Perlu kami sampaikan kepada Pak Lanyala bahwa IAIN Purwokerto itu sudah berdiri pada tahun 1964. Waktu itu sebelumnya tahun 62 swasta dinegerikan tahun 64 mengikuti IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga tahun 2015 yang lalu IAIN Purwokerto, dan kita sudah bersama dengan 8 IAIN yang lain, berarti 9 dengan IAIN Purwokerto mengajukan diri untuk status menjadi UIN. Untuk Purwokerto, kami ini berada di Jawa Tengah bagian barat, Pak. Di daerah yang disebut dengan wilayah penginyongan, yaitu masyarakat Jawa yang menggunakan bahasa Inyong, ngapak. Ya. Jadi kelompok para ngapak ini punya komunitas tersendiri yang terdiri dari 8 kabupaten dan kota dari Cilacap, Kebumen sebelah selatan sampai dengan Brebes dan Tegal untuk bagian utara Jawa, di tengah-tengah Jawa Tengah bagian barat. Kemudian dulu budaya Jawa kuna itu dulu ada yang disebut dengan Galuh Purba, itu adalah wilayah di sekitar Gunung Slamet yang sekarang diitari oleh kabupaten kota yang menggunakan bahasa ngapak atau penginyongan itu. Nah, kami yang berada agak jauh dari Yogyakarta, dari Semarang, dari Bandung, itu menginginkan ini sebuah status baru untuk peningkatan kualitas, sebagaimana tadi para rektor sudah menyampaikan tentang reasoningnya, untuk menuju UIN yang kami beri namanya Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, atau kita singkat dengan UIN Saizu. Kami sangat yakin bahwa Bapak Lanyala memiliki apresiasi yang besar terhadap proses peningkatan alih status ini. Karenanya tanpa menyampaikan banyak argumen, kami menyampaikan banyak terima kasih sebelumnya kepada Pak Lanyala atas perhatiannya. Tadi sudah ada jawaban tentang kesediaan untuk itu. Kami ucapkan banyak terima kasih, disertai doa semoga prestasi ke depan Pak Lanyala terus ini berkembang dan partisipasi tinggi untuk kepentingan pendidikan Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian saja Pak Lanyala, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten, izin. Jember.
wilayah Barat Banten belum. Dulu kami Banten ya terakhir. meminta kepada yang punya ibu kota, kita elok kalau dari GIN Jember tidak ada yang bertanya. Jember. Monggo. Siap. Banten. Oke, Jember. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPD RI yang saya hormati, Bapak Haji Lanyala Mataliti. Sebagaimana disampaikan tadi, kita satu semangat sebetulnya. Kenapa Jember saja penting untuk menjadi UIN, tapi menurut saya sudah mendesak gitu ya. Menjadi pusat dari kota-kota di sekitarnya, Bondo, Banyuwangi, dan lain sebagainya, itu arahnya ke Jember. Yang kedua, dari kemahasiswaan, saya kebetulan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, di tahun 2012 ketika kita masih STAIN, itu kisaran mahasiswa kita masih di 12.000. Tapi setelah Alistair itu meningkat pesat gitu ya, menjadi kisaran 18.000 saat ini. Maka kami yakin kalau kemudian kita bertransformasi menjadi UIN itu akan lebih meningkat lagi dan akan lebih banyak lagi. Fasilitas-fasilitas yang kita sudah siapkan, saya kira sudah oke gitu ya. Tinggal kemudian saat ini kami mohon dukungan penuh kemudian dari Ketua DPD yang memang gejalanya sekarang suaranya mulai didengar oleh Jakarta gitu ya. Sudah mulai sehingga usulan dari Ketua DPD itu sangat mungkin untuk didengar oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, tentu saja Kiai Ahmad Siddiq misalnya sebagai yang diambil sebagai nama daripada UIN khas itu, tokoh lokal nasional yang juga menginternasional. Dari beliau kemudian pertama kali Pancasila kemudian diterima sebagai asas tunggal misalnya. Ini menjadi sebuah keunggulan juga yang untuk diaspirasikan, untuk disampaikan gitu ya. Jadi pemilihan wali, karena kita sudah tidak dapat wali sudah dipakai oleh yang lain, terutama Semarang kemudian ngambil semuanya namanya. Semua wali diambil, maka kita tidak ngambil wali tapi mengambil tokoh lokal tetapi punya kaliber besar gitu, kaliber nasional, yakni Kiai Haji Ahmad Siddiq. Karena itulah maka kalau yang lain tadi menyampaikan pentingnya segera bertransformasi ke UIN, maka mungkin Jember harus didahulukan, diprioritaskan, baru kemudian yang lain. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Banten biar merata. Ini yang punya ibu kota yang tidak jadi dibangun tahun 2020. Samarinda. Ya, Samarinda, calon ibu kota yang tidak jadi. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kami banggakan Bapak Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti, Bapak Ketua Forum, Sekretaris Forum, Bendahara Forum, para pimpinan perguruan tinggi keagamaan, para wakil rektor. Pertama dan utama mari kita bersyukur hari ini saya kayak dapat obat yang sungguh sangat luar biasa bagi orang yang sedang sakit. Bersyukur hari-hari berbicara tentang alih status ini sudah mulai agak kendor, tapi alhamdulillah malam hari ini insya Allah malaikat mencatat kita semua. Amin. Memberikan makna yang luar biasa, memberi semangat kepada kita semua. Intinya kesembilan yang bertransformasi ini Pak Ketua, ini semuanya telah memiliki alasan-alasan strategis yang sudah
kasarannya itu sudah diverifikasi lah oleh masyarakat. Kami bersyukur. Nah, khusus untuk Yayasan Samarinda perlu saya laporkan, Samarinda ini berdiri tahun 1967. Sekarang ini keberadaan kami kurang lebih 12.000 mahasiswa dengan 21 program studi. Yayasan Samarinda ini merupakan representasi dari 2 provinsi, Kaltim dan Kaltara, yang satu-satunya hanya ada IAIN Samarinda. Mudah-mudahan ini menjadi dambaan kita semua. Dan untuk gelombang keempat yang 9 kampus ini, Pak Ketua, sama Kalimantan yang luasnya melebihi seluruh Indonesia ini. Mohon izin. Luas, Papua lebih luas. Oh ya. Artinya kalau Habib tadi curhat tentang kegelisahannya untuk perwakilan Timur, ini kali wilayah Timur mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Dan sekali lagi kami atas nama keluarga besar Yayasan Samarinda sangat berterima kasih, dukungan yang luar biasa. Kami sangat bahagia malam hari ini. Dan salam kami semua keluarga besar untuk Pak Ketua, mudah-mudahan tetap sehat, bisa berkiprah dengan baik, mendapat kekuatan dan bimbingan dari Allah SWT sebagai sarana kita untuk menjembatani tuntutan atau kebutuhan masyarakat terutama yang ada di pinggiran dan Kalimantan Timur. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Banten nyambung dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Banten. Palu ada enggak? Setelah itu Palu ada. Palu, monggo Palu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat, Palu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibanggakan Bapak Ketua DPD Republik Indonesia, Haji yang disampaikan oleh teman-teman yang lain bahwa ini sebuah syukuran yang luar biasa karena bisa bertatap muka langsung dengan Pak Ketua BI yang kita semua tahu dalam banyak hal. Beliau memiliki kuat mengembangkan sebuah cita-cita. Sampaikan bahwa YAIN Palu salah satu dari 9 calon UN yang sudah diusulkan. Permohonan kami juga sudah sampai ke Pak Ketua DPD yang kirim lewat Ketua Forum. Langsung saja kami sampaikan bahwa setiap daerah memang memiliki alasan-alasan khusus untuk Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Di Sulawesi, perguruan tinggi negeri itu hanya ada 2, Universitas Tadulako dan IAIN Palu. Dan kalau kita melihat angka partisipasi kasar APK pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah itu hanya 18,3%, dibandingkan masih jauh dengan APK secara nasional yang 33,8%. Itu artinya bahwa daya tampung perguruan tinggi yang dalam hal ini perguruan tinggi negeri hanya Universitas Tadulako itu masih jauh di bawah standar angkasa pendidikan secara nasional di Sulawesi Tengah. Kehadiran IAIN Palu menjadi UIN salah satu aspek yang bisa mempercepat atau menampung akselerasi dan pemerataan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa di Sulawesi Tengah gerakan radikalisme itu masih kuat. Khususnya Kabupaten Poso itu hanya beberapa kilo dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Palu. Nah, hasil riset yang dilakukan di Sulawesi Tengah, komponen yang banyak terpapar dari paham radikalisme itu adalah generasi muda.
yang ternyata dari hasil riset itu adalah mereka-mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang masih kurang. Di Universitas Tadulako juga mengakui bahwa input perguruan tinggi sekolah-sekolah umum yang masuk ke Universitas Tadulako itu banyak yang cenderung memahami agama secara parsial. Nah, ketika kehadiran UIN di Sulawesi Tengah ini sebagai salah satu perguruan tinggi universitas nanti yang akan mengintegrasikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum dan ilmu-ilmu umum, maka akan memberi ruang untuk menangkal paham radikalisme yang tadi cenderung berkembang pada sekolah umum yang kemudian masuk ke perguruan tinggi. Apalagi YN Palu ini memiliki, yaitu mengembangkan kajian Islam moderat yang berbasiskan integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal. Dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Dan itu yang saya kira sangat strategis sekali, sehingga dengan demikian alih fungsi dari YN menjadi universitas ini adalah sebuah kebutuhan dasar masyarakat Sulawesi Tengah, baik dari sisi pengembangan sumber daya manusia maupun dari sisi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kira juga ini sudah satu paket dengan 9 UIN yang sudah bertransformasi, YN yang akan bertransformasi menjadi UIN, dan semuanya sudah divisitasi oleh Kementerian Agama maupun dari Kemenpan RB. Sekarang sudah ada di Kemenpan RB, tinggal mudah-mudahan kami semua berharap tentunya kepada yang terhormat bisa mensupport dan mengawal ini sehingga status IAIN menjadi universitas. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ketua Forum dan salam takzim kepada Ketua DPD. Semoga sehat walafiat selalu bersama keluarga dan sukses dalam mengemban amanah yang diberikan oleh negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak. Kalau Pak Ketua Forum. Karena di sini baru punya udah siap, gitu ya. Dan waktu yang sangat-sangat terbatas yang dimiliki oleh Yang Mulia Ketua DPD. Mungkin ada yang perlu dibantu terakhir. Gorontalo Pak Ketua Forum. Banten, ya, singkat Banten, ya. Banten. Banten. Pak Rekti, ya, silakan, Banten. Pak Wawan Wahyudin. Pak Wawan, monggo Pak Wawan. Ketua itu Pak Ketua Gorontalo belum bicara itu. Ya, silakan. Gorontalo Pak Ketua. Monggo Pak Wawan. Mana? Banten. Kalau Banten belum siap, saya minta Rektor Gorontalo singkat, padat. Baik, makasih Pak Ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita hormati dan banggakan Bapak Ketua DPD RI, Pak Lanyala Mataliti. Salam hormat dari Sivitas Akademika Sultan Gorontalo, Pak Ketua. Mudah-mudahan ada kesempatannya bisa ke Gorontalo. Ya. Ya. Sebagaimana disampaikan pada teman-teman yang terdahulu dari 9 PTKN yang berkeinginan untuk alih status, salah satunya adalah YN Sultan Namaya Gorontalo. YN Sultan Namaya Gorontalo, Pak Ketua, sudah menunggu alih status ini sebenarnya karena sejak 2004 yang lalu jadi YN.
dan beri kesempatan untuk tahun 2019 lalu untuk persentase. Alhamdulillah masuk di jajaran 9 PTKIN yang sudah divisitasi oleh Kementerian Agama bahkan oleh Menpan. Jadi tinggal menunggu ke Presiden untuk untuk alih status ini. Tapi karena terkendala beberapa hal, maka mudah-mudahan di tangan Pak Ketua DPD bisa memperjuangkan, bahkan tadi sudah disampaikan siap ingin memperjuangkan 9 PTK ini untuk menjadi UIN. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan secepatnya. Di Indonesia ada 14 perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang tadi sudah disampaikan baru UIN Makassar sebagai belum lagi ada UIN-UIN yang ada di Indonesia status. Nah, sementara di daerah kita di Gorontalo ini memang kita yang memang di bawah menengah ke bawah, sehingga akses untuk memperoleh pendidikan ini mahal, sehingga memang perlu kita memikirkan perubahan atau alih status ini karena minat di kawasan Gorontalo, kawasan Teluk Tomini itu adik-adik mahasiswa kita ingin memang melanjutkan pendidikan di bidang keagamaan. Apalagi kalau sudah berintegrasi ilmu umum dan ilmu agama. Ini yang mereka akan ingin melanjutkan ke UIN. Mudah-mudahan secepatnya bisa terpenuhi ya alih status ini. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan alih status ini juga kalau YN Sultan Hamid Gorontalo ini dasar tali perguruan tinggi sejak 50 tahun ya. Sehingga kemungkinan UIN di perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di Gorontalo ini ada sekitar 1 perguruan tinggi. Kemungkinan kalau alih statusnya beralih maka berminat banyak karena input mahasiswa kita kurang lebih 9.000 orang mahasiswa. Mahasiswa kita. Saya kira ini dari kami dari YN Sultan Hamid Gorontalo, mudah-mudahan bisa secepatnya terwujud alih status ini. Pak Ketua Forum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Banten, silakan. Pak Wawan atau Pak Khordul? Assalamualaikum, Pak Wawan. Mohon izin tadi. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya secara pribadi maupun Warek 3 UIN Banten kepada Pak Nyala, semoga semangat. Ada beberapa hal. Pertama terkait keberpihakan Pemda-Pemda terhadap PTKIN. Misalkan, ini kami terhalang dan terganjal dengan alasan kemenangan urusan pusat. Sehingga bantuan pendidikan itu terkadang mandek, tidak nyampe PTKIN. Katakanlah di UIN atau ISTIN atau YIN. Itu satu, mohon dibantu oleh Pak Ketua DPD. Yang kedua, tentu ucapan selamat dan apresiasi kepada 9 perguruan tinggi negeri yang berjuang untuk alih status di ijabah dan di ketiga 10 kami
dengan Papua. Ketiga untuk Pak Ketua Forum terkait UKT PKT ini sampai sejauh mana? Terima kasih. Terakhir sekali lagi tentang UKT PKT sampai sejauh mana? Mohon maaf dan terima kasih tadi agak tergajal sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait UKT PKT sekarang hanya di Sekjen. Kita menunggu dari beliau. Selanjutnya kami persilakan kepada yang mulia Ketua DPD RI sekaligus memberikan closing statement pertemuan ini sebelum diakhiri dengan pembacaan doa nanti oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Muiz Tabrani. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya saya selaku Ketua DPD RI, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan RDP dan yang pasti saya akan bersurat kepada Presiden Jokowi untuk menyampaikan kasih dari para rektor IAIN yang untuk mengalih status menjadi universitas. Jadi kita secara duniawi saya akan berusaha dan secara ilahiyah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar semuanya tercapai cita-cita yang kita inginkan. Saya yakin semuanya akan terjadi. Terima kasih. Papua siap. Terima kasih. Banyak yang bisa dikerjakan oleh beliau dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita terkait dengan transformasi dari menjadi UN itu sifatnya melalui tangan dingin yang dimiliki oleh Ketua DPD untuk memperlancar semua itu kami mohon dengan hormat kepada Kiai Haji Profesor Abdul Muiz Tabrani untuk memimpin doa. Berdoa mudah-mudahan saya menjadi harapan ada 9 IAIN yang singkat bisa transformasi menjadi Universitas Islam Negeri ila hadratil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa awalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa kama rabbayana shighara. Rabbana wa nakunanna minal khasirin. Rabbana la Rabbana wa la tahmil alaina kama hamalna 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wadna warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma la tas'aluka mujibatir rahmah azai mamahu والسلام لعصم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام. ربنا لا تدع غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة واجب الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من به تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. ببركة الفاتحة. Terima kasih kepada Profesor Dr. Keji Abdul Qadir. Beliau ini adalah teman dekat Menko Muhajir. Ya, satu angkatan, satu piring, rokok, 1, 2 dengan beliau. Kita merokok Pak Muhajir. Luar biasa beliau dan mudah-mudahan ya Pak Muhajir bisa kita ajak untuk Zoom bersama-sama kita. Itu semua adalah dalam rangka acara PTKI. Terima kasih semuanya kepada Rektor, khususnya yang mulia Ketua DPD RI. Dan kami selaku moderator bila mana ada kekurangan di dalam pelaksanaan Zoom ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau barongko silahkan ke Jember. Ini barongko udah siap ini. Barongko sama apa, Mami? Sama Sikapor. Nah, itu Sikapor. Konro. Mau Pak Rektor. Pasar Konro ada. Ada Sikapor. Pak Asa. Oh, sahur. Perbabus.